Nah, gue tuh mulai sadar kalau gue berbeda dengan orang lain tuh ya ketika gue masuk sekolah aja. Kakak kelas tiba-tiba gendong-gendong gitu kan, diangkat-angkat. Hah? Gue dikunciin di WC Heeh. sekolah. Kayak kalau lu nggak berdamai gitu kata Uus, kalau lu nggak berdamai sama diri sendiri, hidup lu nggak akan bahagia. Dari situ gue tuh sering dicengin orang, gue sering diledekin orang, gue senyum tapi hati gue masih sakit. Hey everyone, kembali lagi kita ngobrolin tentang perjalanan hidup dan perjalanan seseorang yang mengenal Tuhannya. Langsung aja kita ngobrol sama seseorang stand up comedian juga nih, yang dimana gue ngerasa dia itu ada orang yang sangat unik. Siapa lagi kalau bukan Rian Balita. Iya bang, halo bang. Gue nggak tahu, I don't know why, kenapa dibilang Rian Balita, nanti kita tanyain ya Iya, teman-teman. Nah, Rian, thanks for coming. Hari iya, ini lu udah mau datang ke sini sama-sama dan mas. udah macet-macetan juga ya. Iya lumayan. Udah macet-macetan juga. Eh eh, Terakhir stand up comedy di mana ya? Terakhir tuh stand up itu di Comika bang. Comika. Iya itu terakhir. Itu apa? Kompetisi kah atau apa? Enggak, show, Oh, show aja show gitu. aja. Tapi panggung terbesar lu itu di mana ya? Pertama kali bener-bener ngerasa kayak panggung ini besar banget buat seorang Rian Balita itu di mana? Stand up fest, Hah? stand up fest itu bang. Itu rasanya gimana? Itu maksudnya lu mengisi formulir sendiri atau memang lu diundang? Enggak, itu kan stand up fest itu acara stand up Indo ya, Hmm. festival. Jadi kalau ibarat tuh kayak lebarannya anak-anak stand up lah, Oke, komika gitu bang. ya, Itu ya, ya. panggung yang menurut gue itu panggung terbesar lah buat gue gitu. Perasaannya apa saat itu pas pertama kali panggung sebesar itu? Sebelum naik tuh deg-degan ya. Serius? Iya takut nggak lucu kan. Tapi setelah udah naik udah happy banget karena udah bisa dikasih kesempatan di panggung besar itu kan. Banyak banget komika-komika yang pengen banget naik jadi line up di situ kan. Nah situlah happy banget Hmm. bisa stand up di situ. Tapi kayaknya semua stand up comedian gitu ya, kayaknya impian terbesarnya selain dia punya tour sendiri, tour Iya, show sendiri, tapi dia bisa masuk ke stand up festival itu ya. iya, Dan itu kayaknya sebuah kayak apa ya, sebuah peluang yang besar banget buat lu juga utama gitu. bener. Tapi pernah gak sih kepikiran kayak gue one day atau suatu hari nanti nih gue pengen buat tour sendiri, lu ada rasa pemikiran kayak gitu nggak? Ada, ada, Hmm. ada banget malah. Gue pengen banget kayak buat show sendiri gitu, Hmm. menceritakan tentang gua kayak gitu-gitu Hmm. bang. Pengen ada, wah one day lah bang kayaknya bisa. Tapi menuju ke situ apa yang lu udah lakukan maksudnya saat ini? Persiapan kali bang, Hmm. persiapan kayak nulis materi mungkin. Itu kan harus disiap-siapin bener ya, bener-bener mateng lah itu materi. Karena kan kita buat show itu pengen, satu kayak menghibur orang, kedua Iya, tuh pasti. kedua tuh pengen menceritakan aja tentang gua ini kayak kenapa gitu-gitu. One Oke. day sih bang, kayak gue pengen orang selalu bersyukur gitu bang sama hidupnya. Nice. Nah, itu keren banget sih, Rian, karena banyak orang yang tidak merasa bersyukur. Hmm, Either dia, sorry ya, maksudnya dengan kondisi fisik yang normal hmm. ataupun yang mungkin fisiknya sama kayak lu atau bahkan lebih parah dari lu. Tapi sebelum ngobrolin kita lebih lanjut, kasih tau dong teman-teman, ke teman-teman, gimana sih cara bersyukur yang menurut lu paling terbaik dan paling berhasil, Bu, yang lu lakukan? Kalau gua ya bang ya, udah di saat ini tuh udah bersyukur aja bang. Jadi Mhm. apapun jalannya nih udah kayak apa yang Tuhan kasih hari ini nih, gua ngapain, gua bisa ketemu abang, gua bisa ketemu sama teman-teman yang ada di sini, Right. ya kan. Kayak one day gua nggak tahu harus apa lagi, ya udah pokoknya apa yang dikasih Tuhan ya udah gue nikmatin aja. So good. Mmm, Terakhir, berapa minggu yang lalu ya, kita kedatangan teman, stand-up comedian juga, Fikri Rahmat gitu ya. Oh itu abang Jadi saya itu, iya, iya. saya banyak banget belajar hidup sama dia. Oke. Nah, yang menariknya ada setelah kita podcast gitu ya, gue nanya sama dia gini, "Fik, gue mau tahu dong, lu bisa ngasih rekomendasi teman-teman lu nggak yang datang ke sini?" Nah,
Salah satunya adalah elu yang dia kasih rekomendasi ke gua, yang dimana dia bilang, "Lu coba deh ngundang Rian, dia punya cerita yang menginspirasi banget dan dia orang yang luar biasa banget." Dan dari situlah gue nggak lama, oh salah selang berapa hari akhirnya gue kontak lu gitu, dan Iya, ya syukurnya lu mau datang ke sini gitu, dan sekali lagi thanks ya iya lu Bang, udah mau datang ke sini. sama-sama. Mmm, tapi gue penasaran deh, awalnya lu bisa ketemu Fikri itu gimana ya ceritanya? Dia kan kenanya tuh senior di stand up, Mas. Mmm, Jadinya ya kalau udah stand up tuh kayak pasti ketemu aja gitu sama abang-abangan kayak gitu semuanya. oke. Di lingkungan kayak ada acara stand up Indo tuh kayak ketemu, kenalan sama abang-abangan senior kayak gitu, awal kenalnya. Hubungan sama Fikri seperti apa ya? Kalau lu bilang dia kayak abang-abangan lu, atau sempet tadi kita sebelum podcast lu juga cerita sedikit, tapi hubungan lu sama Fikri itu sedalam apa, sejauh apa ya? Terus kayak adik sama abang aja loh Bang, deketnya mungkin Mmm, banyak banget belajar sama dia tentang kehidupan, kayak sering curhat aja gitu, "Kenapa ya Bang kayak gini gini gini, hidup gua kok kayak gini gini aja Bang, kenapa ya Bang?" Paling dia suka ngasih solusi aja, "Udah nikmatin aja," kalau kata dia. Dia mah selalu bilang, "Udah nikmatin aja." tapi momen apa yang bener-bener yang paling berkesan banget hubungan lu sama Fikri itu, momen apa ya? Momen gua pernah nangis, dia dia pas dia manggung di acaranya Bang Fikri itu, Kim Cerkui, gua nangis kejer ketika dia lagi manggung bawain Bapak itu tuh nyentuh gua banget dah. Pokoknya gua lupa ya Bang ya, dia dia bilang apa, pokoknya tuh relate banget di hidup gua kayak gua baru kehilangan bokap juga kan tahun kemarin, itu kayak relate banget gitu. Pokoknya bahagiain orang tua lu selagi orang tua lu ada deh, itu yang bikin gua, wah kacau. Ya, tapi sebelumnya gue mau bahas itu juga, tapi boleh nggak, Rian, izinkan gue hari ini untuk mengenal lu lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Boleh. Gue penasaran deh, lu terlahir, di keluarga yang seperti apa ya? Keluarga maksudnya? Lu terlahir di keluarga yang seperti apa? Maksudnya latar belakang keluarga yang seperti apa? Latar belakang keluarga gue biasa aja Bang, Mhm, iya kayak bokap bokap tuh dulu narik angkot oke. dulu, nyokap ya jualan nasi. Nah, tapi, eee, gue ngerasa bahwa kayaknya, eee, Makasih ya keluarga Bang. lu itu kayak deket banget sama lu banget ya, kayaknya. Keluarga kalau nyokap tuh ya Bang, semua anak tuh disamain sama dia Bang, kagak ada kayak kayak dipilih-pilih gitu, walaupun gua kurang sempurna nih, Mhm. semuanya disamain sama dia. Kayak jadi nggak gua aja yang disayang gitu, enggak, kayak gua aja yang diistimewakan sama nyokap sama bokap tuh enggak, semuanya diratain sama dia. Mmm, Kalau gua salah ya salah, kagak oh, ada diistimewakan. iya iya iya. Bang diminum Bang. Ya, it's okay it's okay. Lu, 12 bersaudara, Iya, sisa sekarang jadi 7 sekarang 7, 7 7. jadi 7. Nah, ketika di usia 2 tahun, Mmm, kan lu mulai, sempet gue denger adalah lu mulai, orang tua lu atau keluarga lu mulai menyadari bahwa lu ada suatu hal yang kelainan. iya, Nah, pandangan mereka terhadap lu seperti apa? Terutama nyokap, bokap. pandangan mereka gua kurang paham juga ya Bang, karena belum sampai sekarang kayak kayak nggak cerita aja. Mhm. Dulu tuh kenapa gua badan bengkok kayak gini Bang, orang tua gua tuh dulu tuh seminggu sekali tuh sering banget pulang Jakarta Padang, karena kakak Oke gua tuh ada yang sakit, berobatnya oke. itu di Padang. Mmm, Nah gua itu dititipin sama kakak gua sama nenek gua, mungkin gua jatuh, nggak ketahuan, jadinya begini. Pokoknya pas di mmm, umur 2 tahun tuh warga gua tuh cuman bilang, "Kok anak gua makin lama tulangnya makin begini?" Gitu. Udah diurut, udah berobat, tetep aja nggak bisa, ya udah, mmm. akhirnya mereka yang terima aja lah. Nah, tapi, justru gue ingin tahu banget kalau di saudara-saudara lu, entah itu adik-adik lu, entah itu kakak-kakak lu, ketika dia tahu bahwa saudaranya ada sesuatu kelainan dari secara fisik gitu ya, apa pandangan mereka?
Mereka dan apa pandangan mereka dan mereka memperlakukan lu seperti apa sih? Itu lagi Bang, karena didikan orang tua ya, orang tua gue tuh nggak pernah selalu diistimewakan Bang. Hmm. Mungkin dia tahu kali ya kalau anaknya berbeda, makanya nggak mau dididik secara diistimewakan, karena banyak orang jahat juga di luar sono kan. Ya. Kalau diistimewakan tuh anaknya dimanja-manja gitu, kayak kekurangan, nanti kaget gua, mungkin pemikiran mereka gitu ya. Makanya Ya, mereka tuh setuju. menyamaratakan aja udah anaknya. Setuju. Semua anaknya udah mau gua kayak gini kayak kalau gua salah ya salah. Tapi ketika disamaratakan justru lu ngerasa kayak dimanusiakan ya. Iya. Malah bukan dari kayak sorry ya, kayak Hmm. Rian nih beda sendiri nih, jadi Iya. jangan suruh ini deh karena dia nggak Iya. bisa deh atau kayak apa yang mungkin yang umumnya orang bisa lakukan karena keluarga lu lihat kondisi seperti itu, Iya. jangan deh jangan lakuin. Tapi justru keluarga lu sendiri justru memperlakukan lu ya kayak mereka memperlakukan saudara-saudara yang lainnya atau Iya. anak-anak yang lainnya gitu Orang ya. tua kan juga tahu kemampuan gua kayak apa ya kan Bang. Hmm. Tapi kalau di keluarga sendiri utama kakak adik gitu tapi nggak ada yang pernah ngebully atau apa kan? Nggak ada. Nggak ada. Makanya support di situ. Nah, Support semua Bang. Semua keluarga tuh support semua. nah ketika lu mulai bertumbuh gitu ya, lu keluaran mungkin di sana ada tetangga yang lain dan sebagai lingkungan yang lain gitu ya. Apa pendapat mereka? Apa pendapat mereka dan mereka memandang lu seperti apa sih? Mereka memandang gua belum paham, mungkin karena masih belum ngerti juga ya Bang. Hmm. Gua tuh dulu tuh nganggep kalau gua ya normal gitu Bang, kayak nggak ada Oke. kekurangan. Nah gua tuh mulai sadar kalau gua berbeda dengan orang lain tuh ya ketika gua masuk sekolah aja. Gua udah Hmm. masuk sekolah kok nih orang-orang pada ngeliatin gua, Hmm. pada ngecengin, pada ngeledek-ngeledekin. Nah disitulah gua sadar kalau gua tuh berbeda sama yang lain. Di saat itu lu mulai menyadari dan di usia itu lu mulai menyadari kayak, Gua kayak ada berbeda. yang berbeda banget nih dari Iya. diri gue nih gitu-gitu. Iya. Tapi ya lu sempat mempertanyakan ke nyokap bokap lu nggak sih? Kayak atau keluarga ke kakak-kakak lu, adik-adik lu, kenapa sih gue ini gitu? Pernah mempertanyakan hal itu nggak? Ya gue mempertanyakan kayak gitu ya, paling ya nyokap ya udah kasih tahu anak, mama dikasih anak kayak kamu ya udah mau diapain gitu, mama selalu bilang gitu. Gue rasa, eee, kayaknya, terutama, nyokap gitu ya, yang melahirkan lu kayak dia bener-bener berjiwa besar banget ya, eee, bisa menerima lu apa adanya gitu ya. Iya bang, alhamdulillah. Itu keren banget sih buat teman-teman nih ya, eee, kita bersama-sama, melihat seseorang yang mungkin mempunyai kekurangan, tetapi justru kita menganggap dia menjadi orang-orang yang sama kayak kita dan itu harus banget loh. Nah, ketika lu masuk sekolah, lu mulai mengerti, itu di usia kelas berapa ya, lu mulai menyadari? Kelas 2 SD lah gue udah mulai sadar kalau gue ini berbeda. Nah, ketika mulai berbeda dan supaya mulai sadar, 2 SD itu berarti usia lu udah berapa ya? 8 8 tahun berarti udah 8 mulai tahun mengerti udah ya. mulai mengerti. Nah, tapi gue mau balik lagi nih, gue penasaran banget. Tapi di lingkungan rumah lu pasti ada pertemanan, Hmm. ada tetangga di situ ya. Nah, di usia 8 tahun itu, di SD itu, mereka ngelihat lu itu seperti apa ya? Gue mau balik ke situ lagi karena gue penasaran. Itu dia, gue tuh kalau main di lingkungan rumah aja bang, nggak pernah sampai keluar. Jadi Oke. karena lingkungan rumah kan udah pada tahu kalau gue berbeda kan, Heeh. jadi ya mereka yang nganggapnya biasa aja. Hmm. Gue nggak pernah main keluar gitu-gitu. Justru ketika lu keluar dari lingkungan rumah lu dan mulai keluar dari zona mungkin kayak zona nyaman lu gitu, lu masuk ke lingkungan sekolah, disitulah mulai ada pembulian. Ya. Nah, sampai ke titik yang akhirnya paling parah adalah lu pernah dilempar ke WC. Nggak dilempar, dimasukin Gimana sih? dulu. Itu gua dulu Oh, kelas dimasukin bukan dilempar? kelas Oke. 5 SD, kakak Heeh, kelas tiba-tiba gendong-gendong gitu kan, diangkat-angkat. heeh, Gua dikunciin di WC heeh. sekolah. Di saat itu pas itu perasaan lu seperti apa ya? Oh, perasaan gua sih gimana ya, gua mau ngadu ke orang tua gua tuh selalu marah kalau gua ngadu. Karena Marah.
berani lawan, lu cowok kalau orang tua gitu bang, lu Hmm. ambil pisau lu samperin orang sana. Wow, Orang tua gue udah kayak gitu. orang Jangan tua pernah takut ya, justru. jangan pernah takut. Wow, Makanya keren gue banget. setiap pulang kayak gue dibully atau gue diapain sama orang, gue nggak pernah ngadu bang. Kalau berani ya gue lawan. Gua Wah, gue masih speechless banget bahwa orang tua lu mengajari lu bahwa bukan sekedar lawan aja, tapi bawa pisau Iya, kalau berani nodong lawan ke tuh pisau orang. ambil sono, samperin orang gitu. Pernah Da- ngadu? Pernah, dan lu pernah ngelakuin hal itu juga, bawa pisau juga ke orang gitu? Enggak, Hah? enggak, paling diem aja udah. Hah? Percuma kalau kalau ngadu juga sekarang tuh udah. Enggak, tapi kan orang tua lu nyuruh nih, Hmm. yang nyuruh siapa? Bokap, nyokap? Orang tua, nyokap. Nyokap. Nah, Nyokap. nyokap nyuruh kayak kalau lu dibully, lu lawan balik dan lu bahkan lu bawa pisau aja todong ke dia Iya. kan. Nah, tapi lu pernah ngelakuin apa yang disuruh sama nyokap lu nggak sih? Enggak, Hah? enggak Nggak sih, enggak. Karena gue takut juga bang. Iya Ya kan. sih. Nggak, wow. Tapi titik yang paling terparahnya lu dibully seperti apa ya? Paling parahnya yang lu masih ingat? Kata-kata yang paling gue inget ya itu Oh, bukan gue, secara fisik yang paling parahnya, tapi secara kata-kata. kata-kata. Oke. Kata-kata apa itu gue udah mau dewasa ya bang, kayak umur 12-an lah kan. Oke. Dia bilang katanya gue kalau mati nggak terima di bumi. Itu yang bikin gue kepikiran ya, overthinking banget gue. Gue udah berbeda kayak gini, kok bisa sih gue mati nggak terima di bumi gitu-gitu. Itu gue kepikiran banget, gue tiap ini kepikiran terus. Sampai separah itu ya Iya, gitu. Tapi maksudnya selain itu secara fisik pernah diapain? fisik ya paling kayak digendong, diangkat-angkat gitu-gitu, Heeh. kayak dibercandain aja. Kayak gini-gini. Tau gak sih kayak 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 gemes sama anak kecil gitu Iya, ya, iya, 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 gitu-gitu iya, ya. iya. Kayak dilempar-lempar kayak gitu Nah, aja. tapi gue penasaran deh, kalau lu ngelihat di masa sekarang ya, kenapa mereka ngebully seseorang sih? Menurut lu, pandangan lu kenapa ya banyak orang yang akhirnya suka ngebully orang-orang yang mungkin mempunyai kekurangan kayak lu itu, kenapa nih Mas? Menurut pandangan lu aja ya? Mungkin karena lucu kali bang. Mhm. Iya kan, kalau pemikiran gue mungkin karena lucu atau apa, mereka iseng atau mungkin di umur-umur segitu mereka kan masih belum ngerti juga kan, Mmm. masih mencoba untuk nakal. Lucu sih kalau kalau menurut gua, karena gua lucu kan. Mungkin kayaknya mereka nggak tangkap gua lucu kayak Tapi gitu-gitu lu aja. menyadari nggak kalau lu lucu? Maksudnya sebelum di stand up comedy ya, Iya, lu lihat di kaca diri lu sendiri, entah itu dari fisik lu, entah itu dari cara lu ngomong atau intonasi lu dan sebagainya, lu ngerasa itu lucu nggak? iya, lucu dari suara gue sih bang. Itu sebelum masuk stand up comedy lu udah menyadari hal itu? Udah menyadarin kalau suara gue lucu. Makanya lu juga bisa walaupun nggak harus menerima juga, 100% menerima, tapi lu setidaknya lu menyadari atau mengerti bahwa kenapa akhirnya mereka melakukan hal itu ke lu gitu. Karena suara gua kan beda bang. Nah, akhirnya gue ingin tahu deh Rian, akhirnya lu kan ketemu mulai mendapatkan sebuah penerimaan, orang-orang mulai bisa menerima lu ketika lu masuk ke dunia musik. Enggak, jadi gua tuh keluar dari lingkungan rumah, Mhm. itu gua masuk ke lingkungan musik bang. Kayak gua tuh sering nonton-nonton anak punk, Oke. nonton-nonton punk gitu, karena mereka yang memanusiakan gua gitu. Mereka yang mau main sama gua kayak gitu-gitu bang. Jadi gua tuh kayak, oh gua di sini enak banget nih, nggak ada yang iniin gua kayak gitu. Gua disamaratain, memanusiakan gua banget kayak gitu-gitu. Jadi gua akhirnya ya udah sering nonton-nonton musik aja. Musiknya kayak, lagu-lagu rock gitu atau apa? Iyalah kayak lagu-lagu punk gitu, rock. Lagu punk-nya. Tapi memang anak-anak punk atau anak-anak rock memang kan yang gue tahu ya, kalau gue taunya di luar negeri juga ya, maksudnya gue nggak tahu di Indonesia. Tapi memang anak-anak rock atau anak punk ini memang banyak komunitasnya mereka ataupun bahkan dari personel mereka juga memang ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai kekurangan sama kayak lu juga. Dan makanya mereka juga bisa menerima lu juga saat itu. Kayaknya ya. Wow. Nah, di saat itu lu mulai belajar untuk akhirnya gue bisa menerima diri gue, Iya. tapi lu belum bisa berdamai di saat itu. Saat itu gua belum bisa berdamai. Belum bisa berdamai. Iya. Jadi Nah, kalau orang ledekin gua, orang ngatain gua cuman bisa ketawa. Tapi hmm, di hati gua masih sakit.
anjing nih gitu-gitu. Tapi lu pernah marah banget gak sih sama orang ketika lu dikatain? Itu SD gue bang, gue SD kelas 5 gue marah banget, gue akhirnya nampol kakak kelas gue Heeh. kelas 6. Heeh. Gue kesel banget setiap gue berangkat sekolah, entah gue pulang sekolah, setiap gue mau keluar bel main itu selalu diledekin sama dia tuh, diledekin dan gue emosi banget akhirnya gue tampol sama gue tonjok karena kan kita masih kecil tuh, Iya, iya. tinggi kagak beda jauh, Iya, betul. gue tonjok sama gue terus gue kabur, itu saking emosi banget. Dia ditonjok gimana? Reaksi jatuh kah atau apa? Atau Dia gimana? diem sekalinya ngeliat gue marah, dia diem. Diam. Nggak, abis dari situ udah nggak ngebully lu lagi? Enggak. Oke. Karena kadang-kadang ya, ketika seseorang ngebully seseorang gitu ya, karena yang ngebully ini tahu bahwa kayaknya nih orang gini, terlepas dia mungkin tahu bahwa dia akan sakit hati atau tersinggung, iya. Tapi karena dia ngerasa bahwa oh, kalau gua ngebully lu, lu juga nggak akan berbuat apa-apa gitu ya. Iya. Makanya dia terus-terusan aja gitu karena dia ngerasa kayak ya lu nggak akan Lemah apa lah. dan bahkan lu tidak menunjukkan secara reaksi secara muka atau secara tubuh, lu bener-bener rasa tersinggung gitu. Iya. Lu kan secara hati doang nih rasa tersinggungnya, bener ya? Iya. Nah, makanya mereka ngebully lu seperti itu. Nah, tapi boleh nggak Rian, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kasih tahu ke teman-teman dong, eee, sebenarnya bagaimana orang-orang kayak lu bisa bukan sekedar melewati ngebully aja, tetapi mengatasi bulian itu seperti apa sih seharusnya dengan mungkin banyak yang teman-teman kita nih, yang mungkin secara normal fisiknya tapi sering dibully ataupun sama kayak lu ataupun lebih parah dari lu, tapi bagaimana sih mereka bisa mengatasi bulian ini sendiri? Tips lu seperti apa? Tawain aja bang kalau sekarang mah. Oke. Jadi kalau ada orang yang ngebully nih, ya udah ketawa aja. Kalau gue sekarang gitu bang, ada yang ngebully gue nih, gue ketawain. Kalau dia ngebully, misalnya contoh kayak bilang gue mirip Jadu, kayaknya emang iya deh, udah gitu aja. Mirip Jadu. Iya. Dia bilang badan gue kayak logo Liverpool, Kacau. emang iya deh, udah ketawain aja. Oh, Dan mereka juga akan bosan sendiri atau mereka juga terus ngebully, ya udah nggak apa-apa, ketawain kalau menurut gue ya. oke. Gue Tapi sekarang udah ada orang yang lu ketawain dia malah bosan ngebully lu? ada. Oh. Apa yang masih gini, ketika lu ketawain terus, mereka berhentinya kayak gimana? Maksudnya gue masih belum kebayang apakah Jadi dia udah langsung berhenti aja apa dia ngerasa kayak, "Ah, lu udah nggak asik lagi ah." enggak, dia jadi udah biasa aja gitu, tetap aja. Bahkan itu jadi temen lu atau gimana? Atau enggak? Ya teman-teman juga, teman-teman juga. Akhirnya dia menjadi bisa jadi teman dekat lu atau enggak? Atau gimana? Oh kalau untuk followers akhirnya dia jadi kayak teman juga bang, kayak Oke. oh iya asik nih gitu, lu mah asik bang kagak baperan kan, jadi kan gitu kan, sering banget. Jadi kalau ada orang ngebully kayak orang ngetik gitu kan di komen, paling gua bisa emot tawa, asik lu bang gak baperan deh kan, jadi mereka suka juga sama kita kan, kalau gue sih nganggapnya gitu bang. Dengan cara lu ketawa itu justru mengeringani pembulinya mereka terhadap lu, gitu? Iya, jadi biar mereka nggak merasa bersalah ngebully orang gitu, karena kita udah nerima. Menurut gue kalau udah yang gua upload semua di sosial media itu berarti gua udah siap mau dibully kayak gimana pun. Tapi, apa ya, gue ngerasa bahwa, ketika seseorang ngebully seseorang gitu ya, yang dia pengen adalah sebenarnya reaksi dari yang Reaksi, dibulinya itu doang, iya right? Jadi benar, kayak mungkin reaksi tersinggung, reaksi iya marah, reaksi nangis bahkan gitu ya, iya itu yang mereka inginkan. Tetapi iya dengan cara lu bawa kayak lu ketawa aja, lu ngerasa kayak, "Ah, ya udah fine-fine aja, gue biasa aja," gitu-gitu, justru mereka kayak apa yang mereka inginkan, reaksi itu nggak dapet dari lu, makanya mereka berhenti. iya Wow, kayak itu gitu. keren banget sih. Itu keren banget sih, Mereka cuman bisa cara kayak ngebully ketikan, tapi ketika gua ngasih emot ketawa udah, ah gini doang nih balasannya, kan jadi gitu dia. wow, di masa SMA sendiri lu gimana ya? Gua berhenti sekolah tuh dari kelas 5 SD bang, gua sekolah nggak lanjut, Sam oh, sampai nggak lanjut nih? sampai nggak lanjut gua sekolah. Oh, Ya Kak, karena itu gua belum berdamai. oke. Gue setiap
setiap berangkat sekolah itu selalu dilatin orang, pulang sekolah diliatin orang, di sekolahan juga sering diledekin sama kakak kelas atau orang-orang lain gitu. Walaupun temen kelas gue mah nggak pernah ngeledekin ya, tapi kan orang-orang kan banyak gitu Iya, di nggak semua situ. orang juga mengetahui lu dan mengerti keadaan lu Hmm, juga, right? Situlah gue putus sekolah. Itu nggak lama gue nampol kakak kelas gue yang tadi, itu gue udah mulai nggak masuk sekolah bang. Oke, gue sempat ada miss tadi pas lu, untung aja lu ngingetin lagi sama gue. Nah, ketika lu nampol kakak kelas lu, Itu gue nyokap tahu, bokap tahu? nggak Enggak. nggak ada yang tahu. Oke. Tiba-tiba gue nggak sekolah aja udah selama sebulan. Nah, itu akhirnya mereka tahu lu nggak sekolah. Gue cabut-cabutan bang, kayak Heeh. ke warnet, kayak main-main aja, main-main PS dulu zaman-zaman SD itu. Tapi mereka akhirnya tahu. Mereka akhirnya tahu ketika guru ke rumah kalau gua nggak masuk sekolah gitu. Oke. Apa pendapat mereka ketika lu bolos-bolos sekolah terus? Ya mereka akhirnya nanya kenapa bisa kayak begini begini Heeh, begini. heeh, Ya gua jawab udah malas sekolah udah gitu doang. heeh. Terus mereka? Mau jadi apa kata dia, Heeh, nanti nyesel nggak sekolah. heeh. Ya gua diem aja di saat itu ya, dan sekarang gua sadar ternyata sekolah itu penting. Ini bagus tuh, Rian. Ini bagus banget, buat teman-teman kita nih yang nonton juga bahwa, jangan karena lu dibully, lu justru kehilangan, lu mendapatkan pendidikan Iya, ataupun, kehilangan namanya bukan cita-cita aja tapi pendidikan dan, eee, gini, di sekolah itu kan bukan sekedar lu belajar aja iya, dengan matematika dan sebagai secara buku, tapi lu juga belajar secara namanya kehidupan dan kehidupan. sosialisasi. Nah, justru hal itu yang paling terpenting juga kan di sekolah. Iya, Nah, justru ketika lu berhenti sekolah, justru malah itu kehilangan banget yang akhirnya lu ngerasa akhirnya sekarang mulai ada rasa penyesalan. mulai ada rasa penyesalan, kayak bodoh lah gua, nggak ngerti apa-apa gitu. Penyesalannya seperti itu aja bang. Oke, ini deh menarik banget. Kalau lu bisa balik ke masa lalu lu dan lu ketemu Rian yang di masa lalu itu, yang saat itu dia sedang kabur-kaburan, nggak mau sekolah ataupun bolos lah ya intinya. Nah, apa yang lu pengen omongin ke dia sih? Jangan bego gitu dong, jangan bego udah. Itu aja. Iya, nyesel lu nanti. Nah, gue penasaran ya Rian, lu pernah nggak sih kayak mempertanyakan sama Tuhan, kenapa sih Tuhan, menciptakan gue di bumi ini, yang dimana gue dikasih kekurangan yang mungkin sangat signifikan banget secara fisik utama ya pastinya, dan justru dengan Tuhan mengasih kekurangan lu ini, justru banyak orang yang akhirnya maybe mungkin, memandang sebelah mata lu Mhm. ataupun bahkan apa ya, mungkin maaf ya, jijik sama lu dan sebagainya. Lu pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah Bang, itu gua kecil tuh gua mikir gitu, ya Allah ya Allah kenapa gua beda gitu dari orang lain gitu, Mmm, kenapa ciptain gua kayak gini sih, kenapa gua harus diciptain kayak gini gitu. Gua sempet mikir kayak gitu Bang, mhm. kenapa gua berbeda sama orang lain gitu-gitu, sampai bunuh diri sih enggak ya, kayak, anjing lah gitu-gitulah Bang, kayak, "Oh hidup gua begini amat," gitu, gua berbeda sama orang-orang lain gitu, orang-orang pada bisa bermain bebas gitu kan, kalau gua ya udah paling di lingkungan rumah aja gitu yang gue mainin. Gue nggak pernah main ke kampung sebelah, karena setiap gue main kampung sebelah pasti aja ada yang ngeledekin. Itu yang bikin gue, kok bisa ya? Berarti lu pernah fase depresi dong? Depresi banget mah enggak bang. Itu Mhm. lagi bang, gue emang dari dulu tuh nggak pernah terlalu mikirin banget bang. Paling kayak lagi bengong nih, kenapa gue kayak gini, udah saya lupa lagi. Saya gue ketawain lagi, emang dari kecil gue gitu bang. Mmm. Udah, ntar gue main lagi, asik-asik lagi. Tapi jadi agak sedikit lebih membantu buat lu bertumbuh juga dong, karena ketika lu dikatain, ketika lu dibully, dengan besoknya lagi lu bisa lupa gitu. Iya, Itu salah satu, apa ya, mungkin anugerah atau berkat dari Tuhan juga sih yang dikasih ke lu juga, karena banyak orang-orang yang mungkin dibully gitu ya, tapi besoknya dia masih bisa ingat, tetapi justru lu malah bisa melupakan itu nggak gampang loh.
Kalau gue Tipsnya sih apa kayak sih gitu bikin bang, lu bisa ngelupain itu semua gimana sih? kayaknya kalau untuk lupain semuanya itu ya ada aktivitas aja bang, kayak main aja. Hmm. Kalau gue sih waktu itu main-main aja sama teman-teman lingkungan rumah, udah main, udah jadi lupa lagi. Ntar kayak kadang-kadang kayak inget lagi kayak gitu-gitu, kenapa sih Tuhan ngasih gue kayak gini nih, udah ntar nangis, ntar udah diem lagi kayak gitu. Udahlah, emang mungkin Tuhan ngasih gue kayak gini, nggak bisa dirubah juga, udah terima aja. Makanya gue selalu bilang, kalau gue selalu bilang sama teman-teman gitu, jangan pernah nyalain Tuhan atas kekurangan kalian. Gue selalu bilang gitu ke teman-teman, kalau lu nggak ada, semua orang tuh bisa berdamai sama diri sendiri bang. Nggak gampang bang, proses berdamai itu nggak gampang. Iya, iya, Kayak abang nih, mungkin abang adalah abang insecure dengan diri sendiri, iya. pasti ada, semua manusia, saya juga ada. Sampai detik ini. Sampai detik ini masih ada insecure saya sendiri bang. Kalau saat ini insecure lu seperti apa ya? Apa yang bikin lu insecure itu apa ya? Nggak bisa bonceng cewek naik motor. Nggak. Bukan, wait, wait. Bukan lu konten lu naik motor ya? Nggak, apa ya, gue tuh insecure tuh kalau ngeliat sekarang kan di umur gue kan umur udah lumayan, udah mau kepala 3 ya bang. Gue tuh insecure banget, gue bisa nggak kayak dia ya, kayak gitu gitu loh bang. Gue bisa nikah nggak sih ya, gitu gitu. Gue mikir kayak gitu bang. Udahlah, jalanin aja lah, gue udahlah, udah gue ketawain aja lah, gitu udah. Gue paling mikir gitu bang, overthinking tentang kehidupan. Tapi tadi lu sempat cerita sama gue, lu sempat punya pacar. Punya bang, BTW gue penasaran deh. Pacar lu ada berapa sih awal? Maksudnya berapa, kalau dihitung gitu ada berapa sih? satu bang. Satu. Kalau pacaran gue baru sekali, karena itu dia bang, gue tuh gak pede kalau sama cewek. Oke, Jadi ya, kalau gue ada bisa cewek yang suka paham. sama gue nih, udah gue tahu gitu. Tapi gue kalau buat ngungkapin perasaan, gue gak pede bang. Hmm. Nah itu bisa pacaran gimana ceritanya? Lu bisa lu ngungkapin juga kan akhirnya atau gimana? Ya si ceweknya aja bilang, nih kita jalan mulu, kayak gitu gitulah bang. Mm. Nggak ada kepastian, ya udah ya gue nembak. Berapa lama pacaran akhirnya? 6 bulan bang. Oh lumayan lama juga loh, hampir setahun loh, Iya, dikit lagi itu kan. Nah, sempat ketemu orang tuanya? udah nggak ada orang tua sih bang. Oh, Iya, dua-duanya? iya, yatim piatu. Oh ya, aduh. Iya, Oke. Oke, gitu. Tapi lu ketemu keluarganya, maksudnya kakaknya atau adiknya atau iya apa? ketemu lah. Apa Enggak sih, pandangan mereka? saudara-saudaranya aja. Pandangan Biasa mereka aja lihat bang, tuh apa? Hah? biasa aja pandangannya mah, kagak kagak apa-apa sih kalau yang gue perhatiin. Mungkin nggak tahu dari belakang ya, lu Hmm. ngapain pacaran sama Lego Liverpool gitu gitu. Kita nggak tahu ya. Ampun deh, lu bercandanya beginian lagi. Iya. Tapi gue penasaran ya, Rian. Kalau kita ngomongin rasa sakit gitu ya, tapi yang gue mau ngomong ini ada rasa sakit yang bukan secara fisik. Tapi sorry, tapi sebelum itu dengan keadaan lu seperti itu, lu pernah ngerasain sakit di tulang gak sih atau apa gak sih? Gak ada sih bang, gue tuh normal aja. Oh rasanya normal aja. Nah, ada gak sih rasa sakit yang bukan di fisik tetapi yang di perasaan lu dalam banget yang lu mungkin lu rasa sakit itu atau rasa luka itu masih membekas di lu itu ada gak sih saat ini? Rasa sakit apa ini bang? Rasa sakit secara perasaan atau rasa sakit secara mental atau apapun itu ada nggak? Masih ada nggak? Maksudnya yang masih membekas di lu? Gue udah nggak ada bang, untuk rasa sakit itu udah nggak ada sekarang di gue bang. Mhm. Gue tuh bener-bener udah, udahlah, gue mah tetap tetap dengan pendirian gue, udah gue jalanin aja hidup kayak gini udah. Apapun, gue mau kayak apa, mau kayak apa, udah gue jalanin aja. Wow. Tapi di saat itu di zaman-zamannya lu banyak dibully, di zamannya lu masih gampang tersinggungan dan sebagainya, lu melihat dunia ini seperti apa ya? Kejam sih bang menurut gue bang. Kejamnya karena seperti apa? karena karena tuh kejamnya tuh kayak orang-orang kayak gue tuh ya selalu dibully. Kenapa sih, kayak gitu aja, gue nganggap itu kejam banget ya. Akhirnya lu sempet nggak percaya sama orang atau gimana? Kalau nggak percaya sama orang nggak bang, Mhm. tapi ya udahlah, ini mungkin kayak kehidupan kalau gue mikir gitu bang. Di saat sehancur-hancurnya itu, pandangan lu lihat
orang-orang itu seperti apa ya? pandangan gue di saat Di saat, zamannya lu hancur-hancurnya mungkin dibully lah, mungkin ngerasa kayak sangat berbeda dari yang lainnya lah gitu. semua orang jahat aja, gua nganggap semua orang jahat bang, kecuali orang. Walaupun dia nggak ngomong sama lu aja, Iya, lu nganggep dia jahat gitu? iya, Either kecuali itu orang yang gua misalnya kenal. orang lewat nih, ngelirik lu doang, lu udah Iya, nganggep itu jahat? iya, kecuali orang yang gua kenal baru semua orang gua anggap jahat, yang udah ngeliatin gua, tiba-tiba ngeliatin gua. Dan gua Mmm. sekarang baru sadar bang, kenapa orang normal kalau ngeliat orang nggak normal selalu main mata itu. Dan sekarang gua sadar gua juga begitu ternyata, ngerasain kayak Gimana orang gimana? Sorry sorry, orang normal ngelihat apa? ngeliat orang cacat. Ini kan ini gua bahasa kasar aja bang ya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa orang normal kalau ngeliat orang cacat selalu main mata bang? Mmm. Pasti kan abang misalnya ngeliat orang tangan nggak ada, pasti abang merhatiin kan, main mata kan. Iya, walaupun nggak pantengin banget ya Iya, kan, cuma sekilas, kayak oh ngeliat oke ya ya udah, kan, ya kan. Dan ternyata itu gua ngerasain bang, gua juga begitu ternyata. lihat. Gua kalau ngeliat orang cacat ya udah gua main mata juga. Oh ternyata begini loh. Apa ya, kayak rasa penasaran bang, kalau kalau menurut gua bang. Apa yang bikin lu penasaran dengan orang-orang yang mempunyai kekurangan juga? Penasaran lu seperti apa sih? Ini dia kenapa kayak gini? Oke. Kayak gua ngeliat orang kayak nggak ada kakinya gitu, gua penasaran kenapa bisa kayak gini gitu. Mungkin itu yang di pikiran orang-orang normal kalau ngelihat orang cacat tuh gitu. Oke, ya 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 ya. Tapi dengan kekurangan seperti ini, tapi pernah nggak sih lu mencari, apa namanya, secara kedokteran dan sebagainya, apa yang terjadi dalam, diri lu ataupun ada nggak sih pengobatan dan sebagainya, lu pernah mencari hal itu nggak sih? Dulu gua ada bang, dulu tuh gua sempet mau kayak terapi gitu diurut-urut Mhm, katanya kan, karena masih umur-umur 10 tahun kurang tuh tulang masih lembek, masih bisa untuk diperbaiki gitu. mhm. Gua 10 diurut, tahun? iya, Oke. itu masih tulang masih lembek. Gua diurut ya ternyata nggak berhasil juga. Nah, tapi lu secara ke medis, kedokteran gitu ke rumah sakit Nggak 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 pernah? pernah gua. Ada yang nyaranin untuk periksa tulang gitu, mau ngapain? Pengen sih nanti sih suatu saat kayaknya pengen dibuat konten aja gitu. Nah nih yang penasaran sama tulang gua kayak gimana. Mungkin ya ada penasaran gitu buat buat konten aja sih Tapi ada. konten lu itu di IG doang atau di YouTube ada juga? Di sosmed kayaknya bang, semua sosmed ada bang. YouTube juga ada? YouTube juga ada. Tapi paling aktif di IG? IG sama TikTok sih sama IG sama Facebook. TikTok. Karena mungkin video singkat kali ya, Singkat. makanya orang juga nggak bosen dan sebagainya. Tapi Hmm. jujur ya, Rian, pertama kali gue liat IG lu, yang gue tonton video, sorry ya, ini video paling aneh yang menurut gue paling mengganggu di kepala gue ada sampai detik ini gue ngomong sama manajer gue bahwa lu itu telanjang sambil lari-larian tuh paling aneh loh menurut gue. Yang jadi Itu lu onta. ngapain sih? Gue bingung itu lu ngapain sih? Itu kan lagi main di tempatnya Bang Irfan Hakim kan. Oh, Di konten ada onta. Karena banyak yang bilang gua kayak onta. heeh, Akhirnya gue buka baju, gue lari-larian kayak onta. heeh. Gue nyeruduk temen gue gitu bang. Terus temen gue bilang, awas awas ada onta, ada onta, ada onta, ada onta gitu. Awalnya gitu. Aduh, itu paling aneh, lu sadar gak sih Iya, itu salah satu konten ada yang paling aneh emang maksudnya aneh, emang yang aneh. nggak jelas gitu kayak Emang lu iya, ngejar-ngejar orang. cuman itu yang disukain sama audiens kan, sama teman-teman sosmed karena lucu kan. Tapi komen-komennya mereka di sosmed ini mempengaruhi hidup lu banget gak sih? Enggak, Tapi awal-awal buat sosmed juga udah nggak ngerasa bahwa komen mereka mempengaruhi atau sempet nggak enggak. komen-komen mereka yang Malahan mempengaruhi? komen-komen mereka tuh kalau lucu gue jadiin materi stand up bang. Kayak dibilang badan gue kayak logo Liverpool, Hah? kayak logo rokok Liverpool? Camel, iya. Hah? Tahu kan logo Liverpool tuh nyamping tuh, gue kalau nyamping kayak logo Liverpool. Iya iya iya. Dibilang badan gue kayak jadu gitu-gitu, malah gue jadiin materi stand up. Nah, eh akhirnya lu masuk ke dunia stand up itu tahun berapa ya? 2019. 2019. Pertama kali lu masuk gini, awal lu bisa nemu stand up itu gimana sih? Awalnya tuh gue kan ngefans sama Bang Awe bang. Oh, Awe. Iya, Oke. gue itu
Dulu nonton ada salah satu band Rocket Rockers, band Bandung. Mhm. Gua tuh lumayan akrab banget lah sama mereka. Nah, band itu dulu ngisi di acaranya Stand Up Indo, Oke. Charity Palu. Nah, gue pengen minta foto sama Bang Awe Mmm. melalui vokalisnya Rocket Rockers. Oh. Nah, vokalis Rocket Rockers itu bilang kalau gue ini pernah stand up di acara komunitas kayak rock fanbase sama mereka gitu. Mmm. Nah, Bang Awe itu bilang, "Lu orang mana?" gitu. "Orang Bogor. Kalau mau belajar stand up masuk aja," kata dia. "Lu cari aja tuh open mic." Nah, akhirnya gue masuk stand up. Gue cari-cari tuh, Bang. Akhirnya belajar stand up tuh kayak gimana gitu. Sampai sekarang stand up. Nah, awalnya lu maksudnya kayaknya gini, misalnya gini, kayak lu kayak ngerasa kayak, "Ah, gua mau nyoba stand up ah." Itu awalnya trigger-nya apa ya? Kecetusnya Pengen apa? bisa public, Bang. Gue tuh dulu tuh ngomong depan orang banyak gak bisa, Bang. Oke. Gue pengen bisa ngomong depan orang banyak Mhm. gitu. Nah, itu pertama kali lu bisa ngomong dengan orang banyak, apa perasaan lu? Deg-degan, Heeh, panik, heeh. keringat keringat segede-gede jagung semua udah. Serius? Pertama kali coba ngomong depan orang banyak itu gugup pasti gitu-gitu, Bang. Tapi temen pada support kayak terusin, emang kayak gitu pertama mah. Nanti lama-lama juga bisa. Nah, ketika lu masuk ke dunia stand up berarti banyak konsep-konsep baru dalam kehidupan lu, konsep-konsep baru masuk ke dalam kehidupan lu, bener ya? Bener. Nah, itu akhirnya membuat seorang Rian Balita yang dalam arti kalau bahasa gua ada kelahiran dia yang baru, ngerti ya Mas? Kelahiran berarti Mmm, sebuah pemikiran baru, mhm, pencerahan yang baru, iya. ngerti ya Mas gue ya? Nah, itu gimana perasaan lu ketika lu masuk stand up? Kan yang di mana kan stand up itu kan, menceritakan keluh kesah kita, bahkan menceritakan kekurangan kita gitu ya. Nah itu gimana tuh awalnya? Lu bisa nulis materi dan akhirnya lu bisa kayak, "Oke deh kayaknya gue harus, ngomongin hal ini deh, kekurangan gue," Iya, dan sebagainya, gua itu tuh gimana? sekarang tuh merasa lega, Bang. Oke. Kalau gua stand up tuh gua merasa lega, kayak keresahan gua udah tersampaikan sama penonton tuh gua udah merasa lega banget dan gua happy banget. Kayak kan penonton tuh kalau gua tuh kebanyakan kayak materi-materi gua tuh kayak penonton tuh penasaran gitu, ini orang Mmm, mau bahas apa. oke. Nah, itu gua tuh merasa happy kalau udah ketika gua selesai stand up tuh happy banget karena mereka tahu cerita gua, kayak gitu. Mmm. Tapi ada nggak sih yang akhirnya lu bahas tentang kekurangan lu gitu, tapi mereka bukan jadi ketawa, tapi malah menjadi kasihan, ada nggak? Itu sepertinya bukan penonton stand up. Tapi pernah nggak ngalamin itu? Ada Mereka langsung nyampein ke lu atau gimana? Atau bahkan langsung ada yang langsung ngina-ngina nyampein, lu malah? ada Itu gimana ceritanya? langsung nyampein, "Ngapain sih bahas diri sendiri?" katanya, kayak gitu. Heeh. "Lah, kan stand up kan keresahan, Bu," gituin. "Iya, tapi kayaknya gimana ya," katanya. "Oh, ya udah emang Ibu mah bukan penonton stand up." Saya pernah bilang gitu sama Tapi ada ibu-ibu. nggak penonton malah justru marah-marah dengan lu menceritakan kekurangan lu, mungkin dia ngerasa kayak harusnya maaf ya, orang-orang yang difabel, orang-orang yang punya kekurangan fisik atau kebutuhan khusus gitu, malah harusnya jangan dijadikan sebuah ketawaan, tetapi harus dibantu ataupun harus dikasihanin dan sebagainya. Ada Nah, nggak itu mereka tuh. berpikir seperti itu? Kalau itu belum nemuin, tapi Mhm, kebanyakan orang-orang tuh rata-rata suka kasihanin sama orang-orang difabel gitu ya. mhm. Kalau gue sih nggak perlu, Bang, nggak perlu dikasihanin, Bang. Ngapain dikasihanin? Karena memang memang itu pekerjaan lu juga gitu Iya. ya? Wow, tapi gini Rian, kita tahu bahwa ini gue pernah nanyain juga sama stand komedian, dia dari Aceh tapi sekarang dia tinggal di mana gue lupa, namanya Cut Resti, lu pernah denger nggak namanya? Mhm. Nah itu gue satu pertanyaan yang gue ingin juga tanyain ini juga ke lu gitu dan gue juga tanyain ke dia juga. Nah kita tahu bahwa stand up comedy ini kan, kita ngomongin dari keresahan kita gitu ya. Bahkan stand up comedy ini juga menceritakan tentang aibnya kita gitu ya. Nah, tapi apa bedanya elu menulis materi dan elu membawakan di atas panggung, yang di mana elu membawain kayak gini, apa bedanya elu sedang ngelucu, bikin orang ketawa, sama elu sedang merendahkan diri lu banget tuh, ada bedanya nggak sih menurut lu?
Karena kurang lebih hampir mirip nih kan. kurang lebih hampir mirip ya. Tapi ada lu punya batasan sendiri ataupun entah itu batasan, entah itu kayak, oh ini nih kayaknya malah ngerendahin diri gue banget nih, ada nggak titik itu? Iya iya bang, ada batasannya juga bang, kayak nulis materi itu kan sesuai keresahannya, tapi Ya. apa yang nggak perlu dibahas kayaknya nggak usah dibahas lah. Mungkin seperlunya aja yang dibahas keresahan kita. Terus ini gue lagi resah apa sih, kayak gitu-gitu aja bang. Kayak Hmm. untuk merendahkan diri kayaknya nggak ada. Tapi ada beat-beat tertentu nggak atau materi-materi tertentu nggak yang akhirnya lu kayak lu udah buat nih, akhirnya lu mikir kayak, kayaknya nggak bisa nih gue bawain ini nih, kayaknya kalau gue bawain ini nih, gue malah justru merendahkan diri gue atau malah menjadi masalah. Ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ada nggak materi-materi yang akhirnya lu nggak jadi bawain itu karena apa gitu? Ada nggak? Nggak ada sih bang, Jadi semua yang lu tulis itu lu pasti gue bawain. bawain. Dan Oke. gue tahu tempat juga. Contoh seperti apa? Kayak di open mic itu kan tempat latihan ya, Ya, itu betul. nggak pernah gue bawain. Tergantung lihat-lihat tempat, kalau di show itu pasti gue bawain. Karena orang penasaran kan kayak gue gimana cara bermain kayak gitu gitulah. Orang Hmm. penasaran, POV orang normal kan penasaran gitu lihat gue kayak gimana. Dan akhirnya stand up ini membuat lu ngerasa kayak gini gak sih? Kayak kenapa akhirnya gini, mungkin bahasanya agak susah dikit. Akhirnya lu pernah gak sih ngalamin kayak di stand up ini kayak atau di dunia lu saat ini ya sekarang ini lu ngerasa kayak oke, gue akhirnya tahu kenapa Tuhan ngelahirin gue, menciptakan gue dan Tuhan menciptakan gue dengan keadaan seperti ini. Akhirnya lu pernah gak sih momen yang lu akhirnya tahu, oh ini fungsinya gue loh, kenapa gue diciptain seperti ini? Iya, Pernah? sekarang gue sadar Apa? ya, gue kenapa Tuhan ngasih gue seperti ini, ya mungkin ini udah jalannya bang. Ya, betul. Kalau gue dikasih normal mungkin gue juga nggak seperti ini. Makanya Tuhan ngasih gue seperti ini, mungkin ini udah jalannya untuk bikin orang bahagia lah. Wow. Itu bang, Tapi kalau misalkan Tuhan tidak mengizinkan lu untuk mengenal stand up komedi, sekarang lu jadi apa ya? jadi pajangan gitu. Jadi Maksudnya apa pajang tuh? yang nggak pernah keluar rumah. Oke. Gue keluar rumah nggak pernah bang, nggak pernah keluar rumah. Paling keluar rumah dari tadi kayak nonton band udah. Hmm. Selebihnya gue nggak pernah keluar rumah. Oke, gue baru tahu hal-hal kayak gini nih. Dan eh lu pernah gak sih ngerasain kayak akhirnya kayak lu pernah gak sih ngerasa ke titik kayak akhirnya gue bisa ke titik yang sekarang, lu pernah berpikir gak sih kayak nyangka gak sih, oh gue ternyata bisa ke titik yang sekarang, gue bisa mencintai diri gue sendiri, gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri gitu, dan gue tahu bahwa fungsi gue sebagai apa di situ. Itu pernah gak sih ngalamin akhirnya kayak oke nih. Gue pas masuk stand up gue ngalamin itu, tapi ketika gue berdamai itu gue dengerin quotes dari Uus. Uus. Iya, Oke, apa tuh? Uus tuh pernah bilang kalau lu nggak mencintai diri lu sendiri ya hidup lu nggak akan bahagia. Di situ Bener banget tuh. kayak kalau lu nggak berdamai gitu kata Uus, kalau lu nggak berdamai sama diri sendiri hidup lu nggak akan bahagia. Dari situ gue tuh sering dicengin orang, gue sering diledekin orang, gue senyum tapi hati gue masih sakit. Hmm. Ketika gue masuk stand up gue sering dicengin orang, gue happy banget, kayak happy happy banget karena itu salah satu akan jadi materi buat stand up gue bang. Hmm. Itu semenjak ada kata-katanya Uus lah yang bikin gue happy banget tuh, dan gue udah mencintai dengan diri gue sendiri. Dan akhirnya Tuhan menghadirkan orang-orang yang kayak Fikri, Ya terus Uus, terus juga salah satunya tadi aku bilang Awe ya. iya bang. Awe itu justru tujuan Tuhan adalah untuk mengobati lu dan untuk membuat lu menjadi orang yang tegar gitu ya. Iya. Kalau misalkan gitu ya, mereka yang nonton tadi Uus, Awe, Fikri ya, apa sih yang lu mau sampaikan ke mereka? Nggak banyak-banyak nggak bang, paling terima kasih Mhm. udah ngasih banyak wejangan, udah ngasih banyak motivasi untuk saya. Gak banyak-banyak bang, udah paling terima kasih banget udah hadir di hidup saya anjay.
Ya gue bisa memahami itu sendiri sih. Nah, boleh nggak sih lu kasih tahu teman-teman nih yang mungkin sedang posisi putus asa dengan hidupnya, terutama fisiknya, bagaimana sih lu bisa ngasih tahu teman-teman yang ada di sini nih, yang nonton nanti nih, bikin mereka tetap bisa semangat hidup ataupun tetap mau menjalani hidupnya itu gimana? Nih Bang ya, kita kan sebelum lahir di dunia ini kan udah dikasih tahu nih, Ya, kita nih mau seperti apa, ya. bener kan? Udah perjanjian sama Tuhan ya? Iya kan? Heeh. Udah, lu hidup di dunia ya berarti lu udah siap. Lu udah siap sama Tuhan kan, udah, nih lu hidup sih, lu nih kata Tuhan nih, lu nanti kayak gini kayak gini kayak gini nih, lu siap nggak? Nah, lu lahir di dunia berarti lu siap dong untuk di dunia. Udah, mau ngapain lagi lu insecure atau lu kurang kurang pede sama hidup, mau ngapain lagi? Lu aja udah berbuat perjanjian sama Tuhan, lu udah siap terjun di dunia. Udah, nikmatin aja apa yang jalan ini. Kalau gue selalu gitu, Bang. Dan ketika kita menikmati hidup itu kan, untuk kita menikmati hidup kan prosesnya Nah, panjang. iya. Itu s kalau dihitung pakai tahunan, itu berapa tahun lu akhirnya bisa menikmati hidup Berapa seperti yang tahun sekarang? Kira-kira? di umur gua 20-an lah, Bang. Mhm. Itu gua udah bisa menikmatin hidup gua. Mmm. Prosesnya panjang, Bang. Panjang banget untuk sampai di titik gua udah nikmatin, udah cinta sama diri gua sendiri tuh panjang banget prosesnya. Boleh ceritain cukup, singkat bukan cukup, boleh ceritain nggak sih, nggak apa-apa panjang juga, gimana caranya lu bisa proses menikmati hidup ini itu gimana? Maksudnya Gimana caranya lu bisa menikmati hidup seperti sekarang ini, gimana caranya? Prosesnya seperti apa sih, lu boleh ceritain ceritain nggak? prosesnya adalah, Bang, banyakin relasi sih, Bang. Banyakin apa? Relasi, banyakin temen, Oke. itu, Bang. Karena kita bisa lihat sendiri mana temen, mana yang bukan temen gitu, Bang. Heeh. Mana orang lain, mana yang peduli sama kita, kita bisa lihat sendiri, Bang. Kita bisa nilai sendiri mana yang benar care sama kita, mana yang gak care sama kita. Itu kita bisa nilai sendiri, Bang. Makanya gue selalu banyak banyak banget, makanya gue senang banget bisa ketemu lu, Bang, bisa ketemu abang-abang. Seneng gue karena gue Dia lebih muda dari lu, jadi kalau ketemu dia keplak aja palanya. itu, Bang, kalau menurut gue ya, kalau lu belum berdamai emang pasti, Bang. Gue juga adanya juga bohong, Bang, semua orang udah berdamai dengan diri sini bohong. Berarti Pasti ada ada. momen yang lu saat ini masih belum berdamai sama diri lu? Ada. Boleh tahu nggak itu apa? Gue nggak tahu, Bang. Tapi ada aja yang gue belum berdamai. Sekira-kiranya apa? Yang lu tahu sedikit deh tentang diri lu saat ini. Gue apa ya? Gue tuh selalu selalu apa ya? Selalu ngiri lah, Bang, pokoknya kalau sama orang-orang normal bisa ngelakuin segalanya. Itu aja sih. Tapi gue sempet lupa deh tadi, gue penasaran deh. Ketika lu masuk stand up comedy gitu ya, yang masih hidup siapa? Nyokap ya? Nyokap sekarang Nyokap. Nah itu apa pandangan mereka? Atau waktu lu masuk stand up comedy, bokap lu masih ada kan? masih. Itu apa pandangan mereka berdua dan kakak-kakak lu, adik-adik lu itu? Gue kalau semua keluarga support banget, Bang. Heeh. Cuman bokap happy banget dia karena dia selalu bilang ke teman-temannya, Heeh. kalau anak gue nih stand up comedian, komika. Dia selalu bilang setiap ada teman yang masuk ke rumah, nih anak gue nih, dia nih komik stand up nih, gitu-gitu. Nah tapi gini loh, kan, lu tahu bahwa materi lu itu ada ngomongin tentang fisik lu, Hmm. tentang kekurangan lu gitu ya. Tapi karena omongan ini kan, tentang materi ini kan diomongin ke banyak orang dan apalagi ngomongin tentang kekurangan juga ya. Nah, pendapatnya mereka apa sih, keluarga lu sendiri, ketika lu Ketawa, ngomong ngumbar-ngumbar kekurangan lu ke orang-orang? ketawa, ah iya iya kayak gitu tuh. Oh, gitu ya? Iya. Tapi ya gue ngerasa, akhirnya gue ngerasa kalau dari omongan dari awal sampai sekarang, dia gini, ketika ada seseorang yang, ataupun ketika elu terlahir di keluarga yang, untungnya lu mendapatkan keluarga yang support lu banget gitu, Support banget. dan tidak memandang elu sebelah mata, gitu ya, ngerti mas gue? Justru bahwa si anak ini atau elu ini
justru malah dia bertumbuh kembang walaupun lu putus sekolah gitu, tapi justru lu bertumbuh kembang dengan menjadi orang yang lebih kuat dan bahkan lu bisa melihat saat ini bahwa banyak hal yang sebenarnya dari banyak orang yang lu lihat kayak, oh ini banyak hal positifnya gitu. Hmm. Bahwa awalnya lu ngelihat sesuatu itu kan cara pandang lu kayak kacamata kuda, ngerti maksud gue? Ngelihat orang lain tuh bahwa lihat lu aja sendiri kayak, oh ini orang pasti ngatain gue. Oh ini orang pasti ngomongin gue Iya. dalam hati gitu. Tapi dengan pola asuh lu seperti itu, terutama bokap nyokap lu pola asuhnya seperti itu ke lu dan kakak-kakak lu dan adik-adik lu menge-treat lu seperti orang umumnya, justru malah lu menjadi seseorang atau menjadi anak yang akhirnya sekarang itu bisa dikatakan anak yang bisa berdiri sendiri dan bisa malah bahkan sekarang bisa berdamai, right? Iya benar bang. Dan gue rasa bahwa podcast ini, obrolan kita ini hampir 1 jam, itu justru gue ngerasa ketika Tuhan melahirkan kita atau menciptakan kita dengan kondisi kekurangan seperti lu ini, justru sebenarnya awal mulanya lu hidup. Bukan awal mulanya bahkan bukan akhirnya lu mati, tapi awal mulanya lu hidup jalanin kehidupan lu. Dan menurut gue Tuhan ini sudah menyiapkan banyak orang-orang yang awalnya ketemu A, ketemu B, ketemu C itu untuk memperbaiki mental lu dan memperbaiki cara pandang lu. Bener ya? Benar. Dan itu sih keren banget sih Rian. Maksudnya bener-bener yang menurut gue siapapun yang terlahir dengan kekurangan gitu ya Rian, dengan mungkin orang tuanya keluarga tidak support, justru itu malah menjadi sesuatu hal yang membahayakan buat dia gitu. Tetapi untungnya puji Tuhan ya, alhamdulillah ya, lu justru dilahirkan di keluarga yang begitu, menurut gue begitu cinta kasihnya luar biasa, begitu bisa menerima lu apa adanya, dan itu menurut gue itu sangat amat keren Rian. Ya bang ya kan kayak selama dunia ini belum berakhir ya gue nggak akan nyerah bang. So good, bener itu. Nggak akan nyerah gue selama dunia ini belum berakhir ya. Gue tetap dengan pendirian gue tetap kayak gini aja udah. Mungkin gue dilahirkan untuk bisa ngebahagiain orang gitu bang. Mungkin gue dilahirkan untuk ada orang yang perlu bantuan gue, mungkin gue pemikiran gue udah seperti itu aja bang. Sekarang gue udah nggak mau mikirin tentang hal-hal yang nggak perlu gue pikirin bang. Pikiran gue udah ke depannya aja nih, apa nih, udah tujuan gue hidup hanya untuk bikin orang bahagia udah. Dan menurut gue nggak banyak loh Rian, maksudnya ketika seseorang mempunyai kekurangan tetapi mempunyai cara berpikirnya kayak lu itu nggak banyak. Dan menurut gue podcast ini gue ngobrol sama lu itu, gue yakin banget bisa ngebantu banyak orang-orang yang mempunyai kekurangan ataupun orang-orang yang mungkin insecure gitu ya, walaupun dia nggak punya kekurangan secara fisik tapi dia insecure, tapi justru podcast ini ada gue ngobrol sama lu ini ngebantu buat mereka semuanya. Dan mungkin the last question atau pertanyaan terakhir adalah, suatu saat nanti lu meninggal dan udah gak ada lagi di dunia ini, lu pengen dikenal seperti apa dan dikenang seperti apa? Gue pengen dikenang seperti orang yang selalu menyenangkan di setiap ada gue bang. Paham gak bang? Gue pengen apa ya, contoh kayak ini mah yang idola gue aja bang ya, kayak almarhum Olga. Gue pengen kenang seperti dia bang. Yes, yang dia selalu memberi inspiratif. kebahagiaan di sekitarnya. Tadi gue terakhir deh, gue sempat lupa banget. Kenapa diberi nama asli lu Rian siapa? Rian Balita. Aslinya? Kalau itu nama panggung. Oke. Balita itu nama panggung aja di stand up bang. Tapi nama asli? Nama asli Rian. Rian yang nggak ada nama panjang ya? Nggak ada ya. Kenapa sih dibilang Rian Balita itu apa sih? Pencetusnya dari mana? Balita itu dari bintang BT.
Oh, Iya. Bintang BT. Apa ya Bintangnya nama mana? panggung? Enggak Bintang BT Oh, ada Bintang di BT. Bekasi. Oh iya, gue pernah denger Hmm. lah. Dari dia balita aja, badan lincah tangguh. Bukan Badan lincah lincah tangguh. tangguh. Karena Wow, kan iya karena gua arti balita itu ada 3 arti. iya, Wow, itu keren banget sih. badan lincah tangguh karena gua kagak bisa diem orangnya Bang, petakilan. Oh, iya iya iya. Tangguh ya, bukan tanggung. Nah, gitu Oke, bercandaannya. oke. Balita badan lincah tangguh bukan tanggung gitu. Karena gua orang bisa diem. Wow. Rian, sekali lagi thanks for coming ya. Terima kasih Sama-sama, udah datang ke sini. sama-sama. Udah banyak cerita dan banyak menginspirasi buat gue dan gue Amin. ketika lu ngobrol seperti ini sama gue banyak pandangan-pandangan baru tentang kehidupan juga gara-gara lu. Dan teman-teman, inilah biografi Rian Balita. See you next time. Sampai minggu depan.